Nih, badan badan itu masuk ke subjek pajak dalam negeri ya di tadi sesuai dengan pasal 2 ayat 3. Subjek pajak dalam negeri itu yang berarti yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Jadi dia berdiri di wilayah Indonesia, berdasarkan akta notaris di Indonesia, dia masuk sebagai subjek pajak dalam negeri. Selain subjek pajak dalam negeri, ada satu lagi subjek pajak luar negeri. Dia tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, namun dia menjalankan usaha atau kegiatannya melalui BUP di Indonesia. Sehingga dia menerima dan memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan atau kegiatan melalui BUP di Indonesia. Contohnya mungkin yang umum sering didengar Google ya. Google itu tidak punya badan usaha di Indonesia, tapi dia kan eh, melakukan kegiatan usaha di Indonesia sehingga dia mempunyai penghasilan di Indonesia. Dia sebagai subjek pajak luar negeri. Ini bentuk usaha tetap tadi sebagai salah satunya tadi lanjutannya dari subjek pajak luar negeri untuk usaha yang dipergunakan oleh satu orang pribadi sebagai subjek pajak luar negeri atau badan sebagai subjek pajak luar negeri untuk menjalankan usaha dan atau kegiatan di Indonesia. Jadi eh, walaupun dia tidak berbentuk badan hukum, dia tidak mempunyai kantor di Indonesia, selagi mempunyai penghasilan atas usaha yang dilakukan di Indonesia maka berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan tetap menjadi subjek pajak ya. Nah, ini contoh-contohnya bentuk usaha tetap dapat berupa tempat tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, gudang, ruang untuk promosi dan penjualan, pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi, perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan atau kehutanan, proyek, rekonstruksi, instalasi, pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari, 60 hari tidak berturut-turut ya, dalam jangka 12 bulan, orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas, agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia, dan komputer, agen elektronik atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet. Ini contoh-contohnya ya, tapi garis besarnya dipahami tadi selagi walaupun dia eh, orang pribadi atau badan usaha tidak tidak memiliki entitas di Indonesia, tidak memiliki badan hukum di Indonesia, dia berkedudukan di luar negeri, tapi mempunyai kegiatan dan mempunyai penghasilan di wilayah Indonesia, maka dia sudah memenuhi syarat formil sebagai subjek pajak luar negeri. Contoh-contohnya sebagai berikut ya. Karena zaman sekarang memang banyak eh, tidak harus berbentuk badan hukum eh, untuk mempunyai penghasilan tuh yang dari luar negeri. Kadang-kadang ada orang asing mungkin yang punya sewa. Seperti di Bali itu kan kadang-kadang banyak nomine ya. Restoran punya villa, sementara dia berkedudukannya di luar negeri, tapi dia mempunyai penghasilan di sini, itu sudah memenuhi syarat formil sebagai subjek pajak. Ini kewajiban pajak subjektifnya tadi, pertama, subjek pajak dalam negeri, badan, kapan mulai kewajiban pajak subjektifnya dimulai untuk badan yang saat didirikan atau berpendudukan di Indonesia. Jadi
Ketika akta notarisnya kemudian disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sudah terbit, maka dia sudah mempunyai kewajiban pajak subjektif. Dia sudah harus segera mendaftarkan NPWP-nya. Gitu. Di KUP mungkin sudah disinggung batas waktunya untuk mendaftarkan NPWP-nya untuk badan berapa hari atau berapa hari. Kemudian kapan saat berakhirnya kewajiban subjektifnya, kewajiban pajaknya berakhir untuk badan ketika saat dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan di Indonesia. Jadi umumnya ketika akta pembubarannya sudah diterbitkan di notaris, kemudian akan dilakukan penelitian atau pemeriksaan atas kewajiban perpajakannya. Ketika semua sudah clear, tidak punya kewajiban lagi, maka akan dilakukan penghapusan NPWP oleh kantor pajak. Berikutnya, subjek pajak luar negeri, BUT, desa tetap, kapan dimulainya kewajiban pajak subjektifnya saat melakukan usaha kegiatan melalui BUT di Indonesia. Jadi bukan saat berdirinya ya, tapi ketika BUT tersebut mulai melakukan usaha atau kegiatan di Indonesia, sehingga dia mempunyai penghasilan di Indonesia. Berakhirnya saat tidak lagi menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia. Jadi kalau dalam negeri itu saat didirikan atau umumnya saat ada akta pendiriannya, kalau di luar negeri, kalau subjek pajak luar negeri saat mulai usahanya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Nanti kita ada kuis sedikit di tengah-tengah ya, untuk untuk biar tahu kira-kira masih banyak yang kurang paham atau enggak ya. Baik, berikutnya dasar hukumnya PPh pajak penghasilan badan. PPh dasar hukumnya mungkin pertama kali tahun 83 ya, sampai kemudian terakhir di tahun 2021, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Yang sebelumnya itu undang-undangnya diatur di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Jadi Undang-Undang HPP, lebih sering disebut Undang-Undang HPP, Undang-Undang Nomor 7 ya, berlaku mulai 1 Januari 2022 dan seterusnya. Kemudian tingkatannya, dasar hukum utamanya undang-undang, turunannya kemudian ada peraturan pemerintah, keputusan Menteri Keuangan atau peraturan Menteri Keuangan, keputusan Dirjen Pajak atau peraturan Dirjen Pajak, kemudian yang paling bawah ada surat edaran Dirjen Pajak. Objek pajak, tadi sudah subjeknya, kemudian objeknya. Ada subjeknya, ada objeknya. Objek pajak adalah penghasilan. Jadi yang punya penghasilan itu sudah, kalau menurut undang-undang sudah disyarat untuk sebagai objek pajak. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau cash basis atau diperoleh atau accrue basis bagi pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Jadi eh, setiap tambahan kemampuan ekonomis ya, dengan nama dan dalam bentuk apapun itu masuk sebagai objek pajak. Ini gambaran struktur penghasilan ya untuk badan usaha. Ininya penghasilan dari usaha, badan usaha, contohnya PPA, dia akan mempunyai penghasilan dari usahanya, aktif income-nya, usaha utamanya. Usaha utamanya ketika dia
melakukan penjualan atau penyerahan jasa contohnya, maka ketika dia dibayar oleh vendornya, oleh usernya, oleh perusahaan yang pesen jasanya dia, dia akan kena potongan, dipotong atau dipungut pajak penghasilannya oleh pihak lain. Potong pungutnya bisa ada dua, yang tidak final atau final. Jadi kalau tidak final itu artinya penghasilan yang diperoleh itu walaupun sudah dipotong, walaupun sudah dipotong nanti akan diperhitungkan dalam SPT badan tahunannya, laporan keuangan tahunannya akan dihitung kembali pajaknya. Apakah kurang bayar, kurang potong, apakah lebih bayar atau kelebihan. Potongan yang dilakukan oleh lawan transaksinya itu akan diperhitungkan sebagai kredit pajak pengurang ya. Kemudian ada penghasilan satu lagi, penghasilan final. Penghasilan final ini penghasilan yang tidak akan dikenakan pajak lagi ketika dilaporkan di SPT badan tahunannya. Contohnya misalkan suatu perusahaan konstruksi melakukan penjualan nilai 100 juta, penghasilan final ya 100 juta di tahun 2024, potongan PPh finalnya sekitar 2,65%, maka ketika dia lapor SPT tahunan, dia hanya lapor omsetnya sekian dan sudah dipotong sekian, sudah clear. Kalau untuk yang tidak final, maka akan ada perhitungannya lagi. Dia tidak masih bisa lebih atau kurang bayarnya. Jadi kalau final itu lebih sederhana, penghitungan nanti di saat SPT badannya. Kemudian ada penghasilan lain-lain yang bukan penghasilan utamanya ya, contohnya ya sama, dia bisa jadi final atau tidak final juga. Penghasilan dari modal bisa final atau tidak final juga. Contohnya mungkin bunga deposito ketika perusahaan menaruh uangnya di bank atau dibelikan obligasi, dia dapat bunga, itu masuk ke penghasilan juga ya. Sampai di sini uh, terkait struktur penghasilan, ada penghasilan final tidak final, kredit pajak, ada yang mau ditanya dulu atau nanti kita bahas lagi? Tapi ya, ini oke, lanjut. Nah ini tadi objek ketua badan ya penghasilannya. Tadi penghasilan ada penghasilan final, tarif final, ada yang tarif normal atau tarif umum, ada juga yang bukan objek pajak, penghasilan yang tidak terkena pajak. Jadi ada tiga ya. Dasar hukumnya yang tarif umum, tarif normal itu pasal 4 ayat 1, pajak penghasilan final itu pasal 4 ayat 2, dan yang bukan objek pajak itu pasal 4 ayat 3, Undang-Undang PPh ya. Ini objek pajak tarif normal, tarif umum, pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh. Contohnya yang pertama, yang terkena tarif normal, tarif umum, laba usaha. Laba usaha atau keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk satu keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai penggantian saham atau pemerintahan modal, keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya, keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambil alihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun. Ini yang keempat, keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan
kecuali yang diberikan kepada keluarga saudara dalam garis keturunan murid satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha makro dan kecil yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan. Sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Dan karena dan keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan. Jadi yang berikut ini tuh keuntungan yang akan dikenakan tarif normal, bukan tarif final ya. Berikutnya penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pembayaran pajak. Jadi kalau ada restitusi bahasa umumnya ya, penerimaan kembali pembayaran pajak yang dibebankan sebagai biaya eh, akan kena tarif normal. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Jadi bunga premium, diskonto, dan imbalan kalau ada labanya, ada penghasilannya dari situ, maka akan eh, kena tarif normal. Dividen dengan nama dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, royalti juga kalau hukum ya harus normal, atas imbalan atas pengguna atau imbalan atas penggunaan hak, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. Jadi kalau ada revaluasi aktiva, kalau suatu perusahaan melakukan revaluasi nilai buku atas bangunan kantornya, ketika ada selisih eh, lebih, maka selisihnya tersebut akan dianggap penghasilan dan akan kena tarif normal. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Contohnya mungkin perusahaan yang menyewakan mobil, menyewakan ini selain sewa tanah dan bangunan ya, menyewakan alat berat dan sebagainya, itu penghasilannya akan kena tarif normal. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah, keuntungan karena selisih kurs mata uang asing, selisih lebih karena pembayaran kembali aktiva, udah tadi ya, premi asuransi, iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak, penghasilan dari usaha berbasis karya, imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dan surplus Bank Indonesia. Ini objek pajak tarif objek pajak penghasilan yang dikenakan tarif normal yang berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPH ya. Agak banyak, tapi mungkin nanti lebih gampang untuk melihat negatif listnya. Negatif listnya akan ada di pasal 4 ayat 2 ya, di tarif finalnya. Kalau yang bukan kena tarif final, umumnya maka dia akan kena tarif normal nanti, pasal 4 ayat 1. Ini pengertian dividen tadi, ya kena tarif normal ya dividen ya. Tapi dengan syarat ketentuan berlaku sejak Undang-Undang HPP, dividen sudah bukan objek pajak lagi. Syaratnya agar diinvestasikan kembali. Tapi sepanjang tidak diinvestasikan kembali, maka dia akan menjadi objek pajak dan akan dikenakan tarif normal. Pengertian dividen, satu, pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan nama dan dalam bentuk apapun. Kedua, pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor. Pemberian saham bonus yang dilakukan terhadap pengetoran, termasuk saham bonus yang berasal dari kapitalisasi akuisisi saham. Pembagian laba dalam bentuk saham, pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa pengetoran. Jadi kalau tambahan modal dicatat aja di aset, meskipun tanpa pengetoran, itu akan dianggap sebagai dividen di pajak ya.
Jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan, pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan. Kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar yang dilakukan secara sah. 8. Pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut. Kemudian 9. Bagian laba sehubungan dengan kepemilikan obligasi. 10. Bagian laba yang diterima oleh pemegang polis. 11. Pembagian berupa sisa hasil usaha kepada anggota koperasi. 12. Pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan. Nah, ini 12 nih paling umum nih untuk mengakali pajak nih di perusahaan kadang-kadang. Jadi contohnya mungkin ketika direksi atau owner pemegang saham itu eh, misalkan dia beli mobil pribadi atau melakukan renovasi rumah, dia pakai uang perusahaan, dicatat di perusahaan, di pembukuannya, di jurnalnya, eh, renovasi, contohnya renovasi kantor atau gedung. Sementara bukti dokumennya itu kan buat rumah atau pembelian mobil, mobilnya lebih pribadi atas yang pribadi, tapi dibebankan ke perusahaan. Maka ketika dilakukan verifikasi penelitian atau pemeriksaan oleh kantor pajak dan kemudian dapat dibuktikan bahwa itu pengeluaran untuk pengeluaran pribadi direksi atau pemegang saham itu akan dianggap sebagai dividen, bukan sebagai beban kantor. Ini contoh paling sering yang terjadi di perusahaan. Dividen terselubung, yang dimaksud dengan dividen terselubung, misalnya dalam hal pemegang saham yang telah menyetor penuh modalnya dan memberikan pinjaman kepada perseroan dengan imbalan bunga yang melebihi kewajaran, apabila terjadi hal yang demikian, selisih lebih antara bunga yang dibayarkan dengan tingkat bunga yang berlaku di pasar diperlakukan sebagai dividen, akan dianggap dividen eh, oleh bisnis oleh orang pajak. Bagian bunga yang diperlakukan sebagai dividen tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya oleh perseroan yang bersangkutan. Jadi bunga yang diperlakukan sebagai dividen tersebut secara akuntansi komersial mungkin akan dibebankan ke perusahaan, tetapi akan dilakukan koreksi fiskal ya, kan udah belajar akuntansi pajak ya, akan dilakukan koreksi fiskal di laporan fiskalnya. Itu nggak boleh dianggap sebagai biaya. Contohnya, ini tadi contohnya dividen terselubung, PT ABC punya saham 60% di perusahaan PT XYZ. PT ABC dia memberikan pinjaman 2 miliar dengan suku bunga 15% tahun. Sementara berdasarkan suku bunga Bank Indonesia yang dipakai ya, dasar ininya, benchmarknya, suku bunga kredit perbankan itu harusnya 12% per tahun. Nah, ini kan berarti PT ABC ini melakukan peminjaman uang dengan bunga yang di atas suku bunga yang berlaku. Jadi ada selisih 3%. 3% itu maka akan dihitung pajak penghasilan yang diperoleh ABC, PT ABC berapa, kemudian dasar pengenaan pajaknya berapa, dan kemudian nanti pajaknya berapa gitu ya. Contohnya bunga pinjaman yang aktual dibayar dengan bunga 15% yang mereka membuat perjanjian 300 juta ya. Sementara harga pasar bunga kredit perbankan itu 12% 240 juta. Sehingga PT ABC dianggap menerima dividen terselubung eh, selisihnya. Selisihnya 60 juta
Nah, 60 juta ini maka PT PTBC akan dikenakan pas pasal 23 pas dividen ya. Kalau badan itu menerima dividen dia kena PPh pasal 23, tarifnya 15%. Jadi kenapa diperlakukan seperti ini? Agar menjaga pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang masih punya afiliasi itu nggak suka-sukanya bikin bunga gitu. Karena kalau nanti suka-suka mereka bikin perjanjian bunga, uh, bisa banyak mengurangi pajak yang harus dibayar. Gitu. Karena sebenarnya kan pemiliknya mereka-mereka juga ini. Gitu. Mereka bisa atur uh, mau digeser ke kiri atau mau digeser ke kanan portfolionya. Jadi prinsipnya dibuat peraturan seperti ini agar uh, tidak bisa dilakukan tax planning atau tidak dilakukan pengurangan pajak oleh pihak-pihak yang punya hubungan istimewa. Sampai di sini tarif normal, ada yang mau didiskusikan? Masih cukup jelas apa bingung nih ya? Oke, kita lanjut dulu ke objek PPh final. Tadi PPh normal di pasal 4 ayat 1 ya. PPh final di pasal 4 ayat 2. Mengapa perlu ada pengenaan PPh final atas penghasilan tertentu? Ini kenapa dibikin ada yang normal, kenapa dibikin ada yang final. Pertimbangannya tuh sesuai pasal 4, sama karena kesederhanaan dalam penentuan pajak. Jadi memang pasal final ini lebih sederhana ya, terima penghasilan 10, misalkan dari PPh finalnya 10%, berarti pajaknya 1. Udah clear, jelas. Kalau tarif normal kan harus dihitung dulu. Penghasilannya 10, dia biaya-biayanya berapa nih? KPP-nya berapa? Harus dihitung dulu kan gitu. Lakukan dulu koreksi fiskal nih. Jadi kalau tarif normal itu omsetnya 10, bisa jadi rugi, bisa untung 1, bisa untung 2, bisa untung 3, bisa untung 4, dan seterusnya. Sementara kalau PPh final, di omsetnya 10, kalau tarifnya 10%, clear, pajaknya 1, jelas. Hampir sama dengan PPN gitu ya, kurang lebih ya. Kalau tarif normal, dia bisa bermacam-macam, tergantung biaya atau HPP yang dikeluarkan kan ya. Karena kalau tarif normal kan dari laba ya. Kalau kalau tarif final, PPh final dari omset. Jadi lebih sederhana kalau tarif PPh final. Jadi itu tadi ya, sederhanaan ya, lebih sederhana. Kemudian yang kedua, keadilan dan pemerataan dalam pengenaan pajaknya. Jadi eh, rata tadi ya sama ya, sama perusahaan yang besar yang kecil sama, walaupun 10% ya, sama 10% semua, jelas, bukan dari labanya. Ketiga, memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter ya. Ini tujuannya untuk memudahkan wajib pajak sih, untuk melakukan pelaporan, melakukan pemungutan, melakukan pembayaran pembayaran pajaknya agar lebih mudah wajib pajaknya. Ini sih pertimbangan-pertimbangan berikutlah yang kenapa ada pajak penghasilan final. Karakteristik penghasilan yang menjadi objek PPh final, pertama, penghasilan yang dikenakan PPh final tidak perlu digabungkan dengan penghasilan terutang lain dalam penghitungan PPh pada SPT tahunan. Kemudian
Jumlah PPh final yang telah dibayar sendiri atau dipotong pihak lain, hubungan dengan penghasilan tersebut tidak dapat dikreditkan. Tadi tarif normal ada kredit pajak, sementara kalau PPh final tidak ada kredit pajak ya sudah langsung dipotong atau dipungut itu ya itulah pajaknya langsung. Berikutnya yang ketiga, biaya-biaya yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau yang disebut 3M ya, mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang pengenaan PP-nya bersifat final tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan ya karena pajaknya sudah dipungut di awal atau di store di awal kan gitu ya kalau PP final. Jadi ketika dia bikin laporan keuangan fiskalnya sudah tidak ada lagi pengurang mau biayanya 10, mau biayanya 9, pajaknya sudah sudah final gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini objek PPh final nih. Kalau ini sifatnya positif terus ya. Memang kalau ini mau nggak mau harus sering dibaca nanti ketika ketika sudah berkecimpung di pekerjaan di sekitar pajak, mana penghasilan perusahaan yang kita pegang itu kena final atau non final, ini harus dibaca-baca lagi. Yang pertama, penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya. Di deposito itu final ya. Kalau kita punya deposito, kita mendapatkan bunganya, pajaknya udah final tuh. Udah langsung dipotong sama bank. Sehingga kalau kita melaporkan SPT tahunannya pribadi, misalkan saya punya deposito dan saya dapat bunga selama 2024, saya harus lapor SPT 2024 di Maret 2025, maka penghasilan yang dari deposito ini eh, tidak akan saya tambahkan lagi ke penghasilan pekerjaan saya yang lain karena dia sudah final. Kemudian penghasilan berupa bunga obligasi dan surat utang negara. Ketiga, pajak penghasilan atas diskon serta surat perbendaharaan negara, sama nih ya. Penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Berikutnya, penghasilan berupa hadiah undian. Nah, hadiah undian juga sifatnya final dia ya, pajaknya. Penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek. Nah, ini teman-teman yang mungkin sudah berkecimpung, sudah pernah nyoba punya rekening saham, ketika kita beli, kita jual, kita kan langsung kena PPh final kan ya, langsung dipotong tuh sama bursa. Kemudian penghasilan dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal Ventura, nah ini saham ya, tapi yang non bursa dari modal Ventura dari investor kurang lebih seperti itu ya. Yang H, penghasilan atas dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Jadi kalau dividen pemegang sahamnya badan dia kena pasal 23. Kalau dividen yang diterima oleh pemegang sahamnya orang pribadi dia kena PPh final 4 ayat 2, bukan pasal 23. Agak berbeda. Kemudian penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Konstruksi ini paling umum nih. Mereka kontraktor-kontraktor yang bikin gedung, bikin jalan, melakukan usaha konstruksi, penghasilannya langsung eh, di- dikali pajak penghasilannya itu langsung dikali omsetnya, langsung dikali nilai kontraknya. Berikutnya penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan. Nah, ini tadi kalau di kalau di tarif normal ada
sewa atau penghasilan lain hubungan dengan penggunaan harta, kecuali penggunaan hartanya itu terkait tanah dan bangunan. Kalau penggunaan hartanya eh, sewa apa atas tanah dan bangunan, maka dia kena PPh final. Tapi kalau sewa sewanya bukan atas tanah dan bangunan, tadi kayak mobil, alat berat, eh, mainan dan lain-lain itu sekarang macam-macam sewa, dia kena tarif normal. Sementara kalau sewa misalkan apartemen, sewa sewa rumah, sewa kios, ruko, maka dia akan kena PPh final, KP2. Tadi ya, pengalihan harta jual beli tanah bangunan, rumah, tanah, dan lain sebagainya, sewa tanah bangunan, PPh final. Berikutnya, penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Ini diatur di PP 23 ya, atau yang sering disebutnya ini PPh UMKM kalau masyarakat umum tahunya nih. Nilai nilai peredaran bruto tertentu, maka dia akan kena PPh final. Ada yang tahu nilai peredaran bruto tertentunya batas di PP 23-nya PPh UMKM berapa batas batas omsetnya, peredaran brutonya, teman-teman? 4,8 M, Pak. Tuh, 4,8 M dengan tarif finalnya berapa? 0,5% ya. 0,5% dari peredaran bruto atau omset sepanjang 1 tahun pajak peredaran brutonya tidak melebihi 4,8, maka dia akan kena PPh final. Baik itu orang pribadi atau badan usaha. Tapi kalau di atas 1 tahun pajak sudah di atas 4,8, maka tahun berikutnya dia akan kena tarif normal. Sampai di sini, teman-teman ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan? Oke, kalau gitu kita lanjut ke penjelasannya ya. Eh, Tadi terkait terkait contoh-contoh positif list pajak penghasilan finalnya ya. Tadi pertama, pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskon itu sertifikat Bank Indonesia ini tadi PP final tarif pajaknya 20%. Ini mungkin nanti dibaca sendiri aja ya. Ini ada banyak contohnya nih. Bunga obligasi ini juga kalau ini memang kan otomatis dipotong ya oleh oleh yang memberi penghasilan ya. Contohnya kalau penghasilannya bunga dari Bank Indonesia, maka Bank Indonesia akan potong otomatis. Jadi kalau kita sebagai wajib pajaknya, ya udah nggak repot-repot lah. Paling kita tinggal kumpulkan saja bukti potongnya yang dilakukan oleh transaksi kita, oleh bank. Nanti tinggal 1 tahun kita rekap pokok pokoknya berapa, terus bunganya berapa, kemudian yang dipotong berapa. Kita tinggal rekap saja. Itu karena sudah sistem ya, nggak akan lolos lah. Pakai obligasi juga kan, kalau kita beli obligasi, kita dapat PPh final, otomatis nanti kalau sudah jatuh tempo, dicairkan kan ada otomatis yang kita terima netnya bersihnya itu sudah dipotong PPh finalnya oleh oleh yang mengeluarkan obligasi. Obligasi sama kayak deposito ya, tarifnya 10% ya. Ini PPh atas diskon untuk suatu bank negara, tarifnya 20% bagi luar negeri.
pajak penghasilan atas penghasilan dari mobil simpanan oleh anggota koperasi yang pribadi, eh, 0% untuk penghasilan bekas simpanan sampai dengan 24 juta, 10%, 40 juta, sorry, 10% untuk eh, bunga simpanan lebih dari 240 juta, pemotongnya koperasi ya. Jadi ini selalu pemotong pajaknya itu pihak yang membayarkan, ya, yang menerima penghasilan akan menerima netnya, menerima setelah setelah potongan pajaknya, penghasilan setelah dipotong pajak. Pajak penghasilan atas berkerugian sama ya. Kalau ini lebih besar tarifnya, mungkin yang paling besar nih tarif pajaknya nih 25% dari uh, jumlah bruto hadiah undian. Kalau undiannya hadiahnya berbentuk barang, maka kan dinilai barangnya nilainya kurang lebih berapa, seperti itu. Jadi DPP-nya menilai barang hadiah undian tersebut, kemudian tarifnya 25% buat nilai tersebut. Yang motong yang penyelenggara yang memberikan hadiah-hadiah. Atau kalau bentuk barang, maka si penerima hadiah undian dia akan disuruh bayar dulu pajaknya 25% dari hadiah tersebut untuk disetorkan. Baru nanti hadiahnya bisa diberikan. Saham di Bursa Efek, tarif finalnya 0,1 ya, yang bukan sendiri. Kalau milik saham sendiri lebih besar, tambahan LPP finalnya 0,5% dari nilai saham perusahaan pada saat IPO. Pemotongnya Bursa Efek, pajak penghasilan atas penghasilan perusahaan modal ventura dan transaksi dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya. Eh, tarifnya tarifnya setelah final atas penghasilan perusahaan modal ventura di atas adalah 0,1% dari bruto nilai transaksi penjualan sahamnya atau pengalihan penyertaan modalnya. Nah, ini yang umum, yang sering umum terjadi di perusahaan, dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Ini mungkin case yang kan umum ketika kita di dunia pajak, wajib pajaknya penghasilan berupa dividen ya, yang diperoleh WTOP. Tadi WT Badan dia WTH 23, WTOP di WTH final, tarifnya 10%. Nah, yang motong pihak yang bayar atau perusahaan. Perusahaan yang sudah dividen ke pemegang saham, ke owner, dikurangin dulu, dipotong dulu 10% buat kena WTH final, baru netnya bersihnya ke akan diberikan kepada pemegang saham. Tapi setelah Undang-Undang Cipta Kerja ya, nomor 11 tahun 2020, dividen itu dikecualikan lagi dikecualikan dari objek pajak sepanjang sepanjang nih. Contoh di atas mengenai pajak penghasilan atas dividen yang diterima atau diperoleh PT orang pribadi dalam negeri apabila diinvestasikan kembali ke wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu tidak dikenai pajak. Hal ini sesuai pasal 4 ayat 3 huruf F angka 1 pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jadi sepanjang dividen yang diterima oleh pemegang saham, oleh owner diinvestasikan kembali, diatur lagi di peraturan pemerintah ya, di bentuk-bentuk investasi kembali apa tuh, investasi kembali dalam negeri. Contohnya didepositokan, dibelikan saham, dibelikan ori, dibelikan obligasi dan sebagainya, itu tidak dipotong pajak atau tidak bayar pajak lagi. Ini juga umum nih berikutnya nih, yang akan sering terjadi nanti yang keluar nih, PPh atas jasa konstruksi. Jadi jasa konstruksi itu kena PPh final, tarifnya
atas penghasilan dari jasa konstruksi dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Jasa konstruksi ada layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaannya, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasannya. Jadi terkait perencanaan konstruksi, pekerjaannya, layanan jasa pelaksanaannya, ataupun pengawasannya itu masuk ke objek pajak penghasilan final. Nilai kontrak jasa konstruksi adalah nilai yang tercantum dalam satu kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan. Jadi BPP-nya dari nilai kontraknya ya. Tarifnya dia ada beberapa tarif eh, sesuai sesuai kualifikasi usaha konstruksinya, sesuai sertifikasi badan usahanya ya. Kan ada kualifikasi usaha kecil, ada menengah, ada besar, atau ada yang tidak. Maaf, pintar. Oke, lanjut tadi konstruksi ada beberapa kualifikasi, ada beberapa tarif ya. Jadi akan sesuai dengan SBU-nya atau kualifikasi usahanya ada 2%, 4%, 3%, 4%, 6% ya. Nah, pembayaran pajaknya seperti apa? Dia ada dua, ada dua ini, dua cara. Pertama dipotong oleh si pengguna jasa atau pihak yang memakai kontrak tersebut, atau yang berikutnya disetor sendiri oleh kontraktor tersebut dalam hal yang pengguna jasa tersebut bukan pemotong pajak. Contohnya kalau kontrak tersebut digunakan oleh orang pribadi itu bikin villa atau bikin rumah besar, orang pribadi kan tidak bisa motong pajak ya, jadinya akan disetor sendiri oleh kontraktornya. Ini tadi eh, sebelum Undang-Undang HPP, sekarang setelah Undang-Undang HPP, prinsipnya hampir sama, eh, klasifikasinya aja yang eh, agak berbeda sedikit. Nah, tarifnya juga jadi hmm, lebih turun dibandingkan yang sebelum Undang-Undang HPP. Sekarang tarif paling kecilnya tuh 1,75% untuk yang kualifikasinya kecil. Berapa persen, 2,65. Ini nanti tinggal baca aja ketika ada case-case seperti eh, kita bekerja di perusahaan, kita mau potong konstruksi berapa, tarifnya kita harus melihat dulu sertifikatnya, sertifikat kontraktornya. Kalau dia sebagai sebagai pelaksana ya, pelaksana pekerjaan, contohnya yang kualifikasinya kecil, dia maka kita akan potong 1,75%. Kalau dia tidak punya kualifikasi usaha, maka tarifnya paling besar tuh jadi 4%. Oke, dan selanjutnya, ini juga sering ya, umum ini PPh atas pengalihan APP pajak penghasilan atau penghasilan dari pengalihan atas tanah dan atau bangunan. Eh, Objek pajaknya ya ketika terjadi jual beli ya, lebih umumnya dikenal sebagai jual beli tanah dan atau eh, ada bangunannya. Maka si penjual dia akan dikenakan pajak penghasilan final.
Tarifnya tarifnya 2,5% dari nilai bruto pengalihan hak atas tanah dan atau bangunannya. Ada tarif 1% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan bangunan berupa rumah sederhana dan rumah susun sederhana. Kemudian 0% atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan kepada pemerintah. BUMN yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah atau BUMN yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah. Ya. Umumnya kalau selain yang pemerintah atau rumah sederhana dan rumah susun sederhana, dia akan kena 2,5%. 2,5% dari mana? Dari akta jual belinya ya, dari nilai transaksinya. Ini atas pemotong pajaknya, masih lanjutan tadi, pemotong pajaknya ya yang beli ya, yang bayar ya, atau atau yang jual juga bisa, prinsipnya hampir sama, tapi ini akan dibutuhkan dokumennya, surat laporan pajaknya ketika akan eh, mengurus sertifikat di Badan Tanah Negara di BPN ya. Jadi untuk transaksi penjualan tukar menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang hibah atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah, PPh terutang wajib dibayar sendiri oleh pribadi atau badan yang bersangkutan dengan menggunakan SST pada bank persepsi atau kantor pos sebelum akta putusan perjanjian kesepakatan atau risalah lelang ditandatangan oleh pejabat yang berwenang. Jadi sebelum sebelum akta penjualan, penjual beli harus dibayar dulu, disetor dulu. Yang B-nya untuk penjualan tukar menukar, pelepasan hak, penyerahan hak atau cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus PPh terutang, dipungut oleh bendaharawan atau pejabat yang melakukan pembayaran atau pejabat yang menyetujui tukar menukar. Ini ada pengecualian tidak dikenakannya PPh atas pengalihan hak tanah bangunan, sama orang pribadi yang punya penghasilan di bawah PTKP. PTKP yang melakukan pengalihan PTKP tahu ya, penghasilan tidak kena pajak ya, yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihan kurang dari 60 juta dan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Yang B, pengecualiannya orang pribadi yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan dengan cara hibah. Hibah ya pada tapi banyak pada siapa ini kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan urus 1 derajat. 1 derajat itu ayah, orang tua atau ke anak, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Ketiga, badan yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan kepada badan-badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, pemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Jadi kalau pengalihannya ke badan sosial ya, pendidikan, yayasan, sepanjang tidak ada hubungan antara yang melakukan hibah, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, hubungan kerjaan, maka dia tidak kena PPh final. Pengalihan harta berupa berikutnya nomor 4, pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan karena waris. Nah, waris juga dibebaskan. Yang kelima, badan yang melakukan pengalihan harta berupa tanah atau bangunan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang telah ditetapkan Menteri Keuangan untuk menggunakan nilai buku.
Yang keenam, orang pribadi atau badan yang melakukan pengalihan harta berupa bangunan dalam rangka melakukan perjanjian bangun guna serah, bangun serah guna atau pemanfaatan barang milik negara berupa tanah dan atau bangunan. Kalau kalau pengalihannya ke negara ini juga dikecualikan ya. Jadi orang pribadi atau badan yang tidak masuk subjek pajak melakukan pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan. Oke, kalau tadi pengalihan, ini atas sewa, sewa ya, sewa tanah dan atau bangunan. Hampir sama ini eh, tarifnya 10% sewa. Kalau tadi pengalihan yang umumnya ya 2,5%. Selain itu tadi ada yang 0% ke negara, ada yang satu per- 1% kalau rumah sederhana dan rumah subsidi. Kalau sewa ini 10% tarifnya. Nilainya dari mana? Dari nilai sewanya ya, nilai kontraknya. Pemotong pajaknya siapa? Pemotong pajaknya, eh, pemotong pajak yang menyewa. Tapi bisa juga yang punya penghasilan nanti setor sendiri, juga bayar sendiri. Pengecualiannya, penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari jasa pelayanan penginapan beserta akomodasinya. Karena ini maksudnya ke PB1 ya, pajak daerah ya. Nah, ini yang terakhir yang L, tadi PPh terganggu tertentu ya, atas atau sering disebut PPh UMKM. Untuk pajaknya penghasilan dari usaha yang di bawah batas 4,8 sesuai dengan PP 23 ya, yang pemerintah nomor 23 tahun 2018. Yang berhak siapa aja? Orang pribadi, badan, ya, operasi, CV, firma, PT yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun. Tidak termasuk WP dalam hal WP memilih untuk dikenai PPh tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf A, pasal 17 ayat 2A, atau pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan. Jadi ketika omsetnya di bawah 4,8 tapi dia mau pakai tarif normal juga boleh. Tapi dia harus memberitahukan dahulu ke kantor pajak. Jadi sifatnya opsional untuk PPh UMKM ini, tidak wajib. Kalau dia mau pakai tarif normal, silakan. Kalau dia mau pakai tarif final 0,5%, silakan. Nah, kemudian tidak termasuk yang wajib pajak badan berbentuk CV atau firma yang dibentuk oleh beberapa WP orang pribadi yang memiliki keahlian khusus untuk menyerahkan jasa sejenis hubungan dengan pekerjaan bebas sebagai di mana dimaksud dalam pasal 2 ayat 4. Jadi firma contohnya kantor konsultan pajak, kantor jasa akuntan, kantor audit itu karena dia memiliki keahlian khusus, dia tidak boleh pakai PP 23 ini. Kemudian berikutnya C, wajib pajak badan memperoleh fasilitas pajak pajak penghasilan berdasarkan pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan atau Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2010 tentang penghitungan penghasilan pajak, kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan sebagaimana eh, beserta perubahan atau penggantinya. Dan D, wajib pajak berbentuk BUT atau bentuk usaha tetap. Ini yang pengecualiannya ya, yang tidak termasuk wajib pajak
berhak atas PPh final tersebut. Tarifnya 0,4%, pembayaran pajaknya disetor sendiri, bisa dipotong atau dipungut pihak lain, atau, atau yang lawan transaksinya yang bayar ya. Pengecualian tadi, pengecualian yang penghasilan diterima atau diperoleh wajib pajak OP dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Yang B, penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang, penghasilan yang telah dikenai pajak penghasilan yang bersifat final, penghasilan dikecualikan sebagai objek pajak. Jadi ini penghasilan-penghasilan yang tidak bisa pakai PPh final UMKM PP23. Sampai di sini PPh final, teman-teman, ada pertanyaan? Ada yang bingung? Silakan. Kalau gitu kita istirahat sekitar 10 menit dulu ya. Nanti 8 lewat 5 kita mulai lagi. Nanti kita coba coba kuis pakai Kahoot. Nanti sambil disiapin alat HP-nya buat kita ikut game Kahoot ya. Baik, nanti eh, kita mulai lagi. Terima kasih. Baik, Bapak.
Permisi Pak, maaf izin bertanya untuk kuisnya di mana ya Pak? Nanti akan dimulai lagi dalam 10 menit ya. Ditunggu aja. Baik, baik. Terima kasih Kak.
teman-teman, kita mulai lagi ya. Kita coba kita coba dulu sedikit gen di Kahoot ini saya chat. Silakan silakan join ya. Biar kita lihat dulu kira-kira sudah berapa paham materi yang tadi. Ada sedikit, ada sedikit lagi nanti kita selingan dulu. Kita lanjut lagi pajak setiap badan. Jadi pasal 4 ayat 1 tarif, tarif normal, pasal 4 ayat 2 tarif PPh final, pasal 4 ayat 3 yang dikecualikan sebagai objek pajak setiap badan. Pertama ada bantuan atau sumbangan atau himbahan, kemudian ada warisan, berikutnya harta sebagai pengganti saham, imbalan dalam bentuk natura, pembayaran dari perusahaan asuransi, dividen atau bagian laba, iuran yang diterima dana pensiun, penghasilan dari penghasilan dari modal yang diterima dana pensiun, bagian laba anggota yang diterima anggota perkumpulan, penghasilan yang diterima perusahaan modal ventura, beasiswa, sisa lebih yang diterima badan atau lembaga nirlaba, bantuan atau santunan dari BPJS, dana setoran penyelenggaraan ibadah haji, sisa lebih yang diterima badan atau lembaga sosial. Ini penghasilan-penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak untuk penghasilan badan. Kita bahas sedikit satu, sama ada bantuan atau sumbangan termasuk zakat dan harta hibahan. Bantuan atau sumbangan yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan penerima sumbangan yang berhak yang ketentuannya diatur dengan berdasarkan peraturan pemerintah, zakat yang diterima oleh badan ahli zakat atau lembaga ahli zakat yang dibentuk disahkan pemerintah atau zakat yang berhak, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan urus satu derajat, dan badan keagamaan, bidang pendidikan, badan sosial termasuk yayasan koperasi dan pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja, tidak dalam rangka hubungan usaha, atau tidak dalam rangka hubungan kepemilikan, atau ada hubungan penguasaan, walaupun tidak ada hubungan yang tiga ini ya, maka dia dikecualikan dari objek pajak. Jadi atas penghasilan-penghasilan berikut, selama memenuhi syarat ketentuan berlaku sebagaimana disebut ini, dia bukan objek pajak. Jadi dia tidak kena tarif normal, dia tidak kena PPh. Warisan, berikutnya warisan adalah subjek pajak sekaligus objek pajak. Jadi tadi warisan yang subjek pajak itu yang ketika warisan yang belum terbagi ya, ada ada orang yang punya harta meninggal, kemudian ada warisannya, selagi warisan tersebut belum terbagi, maka dia memenuhi syarat sebagai subjek pajak. Warisan sebagai subjek pajak menggantikan yang berhak apabila belum dibagikan kepada ahli waris. Warisan sebagai objek pajak atau dia sebagai objek apabila telah dibagikan dan diterima oleh ahli waris. Mungkin sedikit menyinggung tentang warisan yang belum terbagi ya. Kenapa warisan belum terbagi ini kok ditetapkan sebagai subjek pajak? Warisan belum terbagi
Mungkin contoh kasus, eh, ketika ada orang kaya ya, mempunyai harta, dia misalkan dia punya kontrakan, dia punya kosan, dia punya apartemen, dia punya tabungan, punya suatu obligasi. Ketika dia meninggal, hartanya ini dan belum dibagi, itu kan hartanya ini masih mempunyai penghasilan. Kontrakannya masih jalan, masih ada yang bayar, tabungannya masih punya mendapatkan bunga, surat surat berharganya juga masih ada bunga, maka walaupun eh, ahli warisnya itu sudah meninggal, tapi hartanya ini karena masih punya penghasilan, maka masih memenuhi syarat sebagai subjek pajak karena karena masih mempunyai penghasilan. Gitu. Nanti yang ngurus siapa? Yang ngurus ahli warisnya untuk mengurus mengurus kewajiban kewajibannya. Jadi gambaran gampangnya warisan belum terbagi itu eh, dia menggantikan si ahli waris inilah lagi belum dibagi ke ahli warisnya ya. Dia dia menggantikan kepada si pemilik yang sudah meninggal inilah tadinya kewajibannya si pemilik harta karena dia sudah meninggal dan memenuhi syarat subjektif tadi. Kalau orang pribadi kan subjektifnya berakhir ketika meninggal dunia, maka eh, turun kepada warisan yang belum terbagi. Jadi gambarannya seperti itu ya kenapa warisan belum terbagi ini dianggap sebagai subjek pajak. Nah, ketika sudah dibagi kepada ahli warisnya, maka harta-harta tersebut memenuhi syarat sebagai objek pajak. Nah, pengecualiannya, warisan tersebut diterima oleh ahli waris keluarga saudara dalam garis keturunan lurus satu derajat dan pihak waris telah meninggal. Satu derajat ya, bukan dari kakek ke cucu. Di anak atau anak ayah kalau anak yang punya harta ayahnya masih ada, dia dikecualikan. Yang C, harta sebagai penyertaan modal, harta yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal atau yang disebut sebagai inbreng ya. Setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Jadi kalau suatu perusahaan didirikan, ada setoran modal kan di situ ya dicatat di akta pendirian, ada yang berbentuk uang, setor modal nilai uang, ada yang disetor dalam bentuk misalkan dia dalam bentuk tanah dan atau bangunan dalam bentuk kantor dia menyetor modalnya dia bukan objek pajak ya. Yang D, pengecualian objek pajak setiap badan, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan. Ini di Undang-Undang PPH 36/2008 yang sudah diperbarui di Undang-Undang HPPH nomor 7 2021. Penggantian atau imbalan hubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura. Natura itu nah, imbalan dalam bentuk kenikmatan dan bukan dalam bentuk uang ya. Dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah. Apabila pemberi imbalan berupa natura dan atau kenikmatan tersebut bukan wajib pajak dan keterwakilan diplomatik negara asing tadi bukan wajib pajak ya, kemudian bukan wajib pajak yang dikenai PPh yang bersifat final, wajib pajak yang dikenai PPh berdasarkan norma penghitungan khusus, atau wajib pajak usaha jasa luar negeri, maka ini objek. Kalau yang di atas ini dia dikecualikan ya, objek. Dan bawahnya penggantian atau imbalan hubungan dan pengerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan meliputi makanan,
bahan makanan atau bahan minuman bagi seluruh pegawai, natura dan atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu, natura dan atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan, natura dan atau kenikmatan dibiayai APBN, APBD atau APBD desa, natura dan atau kenikmatan dengan jenis atau batasan tertentu itu bukan objek pajak ya. Pokoknya mungkin yang nomor satu ini kalau pegawai dapat makan ya, makan siang misalkan dari kantor, dan makan siangnya ini untuk seluruh pegawai, untuk hampir semua pegawai, maka bagi pegawainya itu bukan dianggap sebagai objek pajak. Ya, kurang lebih sama yang bawahnya, akan disediakan di daerah tertentu, pendekatan yang disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan, kadang-kadang di contoh satpam, kalau pegawai dia dapat baju dinas, dapat pakaian dinas, dapat sepatu dinas, dan dia harus pakai itu dalam pekerjaannya kan, sehingga itu bukan dianggap sebagai objek bawahnya. Penggantian atau imbalan hubungan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dengan atas kenikmatan selain 5 jenis tersebut sebagai objek pajak. Jadi selain yang 5 ini positif list ya, berarti eh, natura kenikmatan tersebut sebagai objek pajak. Pembayaran dari perusahaan asuransi, di pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, karena sakit, meninggal secara tertanggung, pembayaran asuransi jiwa bukan dianggap sebagai penghasilan bagi si penerima pembayaran dari asuransi tersebut ya. Nah, dividen atau bagian laba, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh PT sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD, dan penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat di Indonesia dengan syarat dividennya berasal dari cadangan laba yang ditahan. Bagi PT, BUMN, dan BUMD yang menerima dividen kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal setor. Jadi kalau tadi PT ADC misalkan punya saham di PT XYZ sebesar paling rendah 25%, ketika PT ADC dapatkan dividen dari usahanya dari XYZ, maka uh, penghasilan atas dividen tersebut bukan objek pajak. Dividen atas bagian laba yang diterima wajib pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti orang pribadi baik dalam negeri maupun luar negeri, firma, CV, yayasan dan organisasi, sejenis dan sebagainya, dan yang kedua di atas, maka akan dianggap sebagai penghasilan yang objek pajak. Lanjutannya, oh ini tadi sebelum undang-undang PP ya. Ini setelah undang-undang HPP, dividen atas atau penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut: dividen yang berasal dari dalam negeri yang diperoleh atau diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu, badan dalam negeri, maka itu bukan objek. Jadi bedanya sebelum dan sesudah HPP atau perlakuan dividen ini, sebelumnya orang pribadi yang terima dividen akan jadi objek, itu dipotong PTA final. Setelah undang-undang HPP, nah dilihat dulu dia kena atau enggak. Panjang itu diinvestasikan kembali, maka dia bukan objek pajak. Pada dalam negeri tadi syaratnya minimal 25%, sekarang sudah tidak ada. Berikutnya, dividen yang berasal dari luar negeri
dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan berikut. A. Dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut paling sedikit sebesar 30% dari laba setelah pajak, atau dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang tidak diperdagangkan di bursa efek, jadi perusahaan tertutup ya, diinvestasikan di Indonesia sebelum Dirjen Pajak menerbitkan SKP atau surat keterangan pajak atas dividen tersebut hubungan dengan penerapan pasaran dasar undang-undang ini. Dia tidak, dia bukan merupakan objek pajak. Iuran dana pensiun sama iuran diterima atau diperoleh dana pensiun yang seluruhnya telah disahkan. Jadi kalau dana pensiun kan penghasilannya dari mana ya? Dari iuran pegawai yang masih aktif ya. Mereka dipotong atau menyetor uang pensiunnya, uang dana pensiunnya, maka itu bukan sebagai penghasilan bagi dana pensiunnya. Pensiun yang sudah disahkan oleh OJK ya pastinya. Berikutnya hak penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun. Penghasilan undang-undang HPP ya, penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu, contohnya di obligasi, di surat berharga, maka atas bunganya tersebut dia tidak kena PPh final, ya. Dia tidak kena pajak penghasilan karena dia dikecualikan dari objek pajak, bukan objek pajak. Selanjutnya, di bagian laba yang diterima oleh anggota perkumpulan. PP ya, bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterima atau diperoleh anggota dari koperasi, CV yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Kontrak investasi kolektif adalah kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan, di mana manajer investasi diberi wewenang mengelola portofolio investasi kolektif dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan pendirian kolektif. Dia masalah tersebut bukan objek ya. Jadi kalau koperasi itu tadi SHU, anggotanya dapat SHU, dia bisa tidak dikenakan pajak lagi. CV, kalau CV-nya untung diambil oleh miliknya, dia tidak bukan objek pajak, sering disebut sebagai privo ya. Kebutuhan perkumpulan, kebutuhan kebutuhan konsultan terdata ya, kantor konsultan, kantor jasa akuntan, kantor firma hukum itu dia bukan objek pajak. D. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha. Syarat badan pasangan usaha tersebut satu didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatannya di Indonesia. Yang kedua merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan usaha dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Tiga, sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, maka penghasilan yang diperoleh bukan objek pajak. Sektor-sektor usaha tertentu antara lain sektor kegiatan ekonomi yang memperoleh prioritas untuk dikembangkan, misalnya untuk meningkatkan ekspor non migas yang diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan peta. Jadi harus melihat rujukannya nanti sektor-sektor apa saja uh, yang diperbolehkan bukan sebagai objek pajak. Modal ventura atau venture capital adalah badan usaha yang melakukan investasi dalam bentuk usaha pembiayaan modal untuk suatu perusahaan swasta sebagai rekan atau mitra bisnis yang menerima bantuan pendanaan untuk jangka waktu tertentu. Penyertaan modal perusahaan modal ventura diarahkan pada perusahaan-perusahaan yang belum mempunyai akses ke bursa atau perusahaan startup. Jadi perusahaan startup itu kan rata-rata
dikasih suntikan modal ya ke perusahaan ya. Perusahaan yang menyediakan modal tersebut melakukan penyertaan modal itu disebut ventura. Ketiga, beasiswa. Yang K, beasiswa. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, artinya PMK 68 tahun 2020 tentang pelakuan pajak penghasilan atas beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu dan sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba dalam bidang pendidikan atau dalam bidang penelitian dan pengembangan. Mana yang bukan objek pajak, yaitu penghasilan berupa beasiswa dari subjek pajak dan atau bukan subjek pajak yang memenuhi persyaratan tertentu meliputi beasiswa yang diterima A oleh penerima beasiswa yang merupakan warga negara Indonesia, jadi penerimanya harus WNI. B untuk mengikuti pendidikan formal dan pendidikan non formal yang dilaksanakan di dalam negeri dan atau di luar negeri. Jadi kalau ada kawan-kawan beasiswa atas penghasilannya tersebut atas tambahan kemampuan ekonomis kan itu ya, yang diberikan biaya ya, itu dikecualikan dari objek pajak. Dia bukan objek pajak, ada pengecualiannya yang tetap dianggap sebagai objek pajak, yaitu penghasilan berupa beasiswa yang memenuhi kondisi sebagai berikut. Wajib pajak badan pemberi beasiswa memiliki hubungan usaha, hubungan kepemilikan, dan atau hubungan kewasaan. B. Pemilik komisaris direksi atau pengurus berwajib pajak badan yang memberikan beasiswa memiliki keluarga sedarah maupun semendak dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping 1 derajat atau wajib pajak orang pribadi pemberi beasiswa memiliki hubungan usaha. Jadi contoh gampangnya mungkin kalau Tuan Amir dia punya perusahaannya sudah memenuhi syarat untuk bisa memberikan beasiswa, kemudian dia memberikan beasiswa kepada anaknya, maka itu tetap dianggap sebagai pajak. Panjang masih ada hubungan garis keturunan, hubungan kepemilikan, hubungan usaha bisa dibuktikan, maka akan tetap sebagai objek pajak bagi si penerima beasiswanya. Selanjutnya, sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan lembaga syarat. Satu, badan atau lembaga yang menyelenggarakan pendidikan harus bersifat nirlaba. Kedua, pendidikan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan bersifat terbuka kepada siapa saja. Tiga, pendidikan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang membidanginya. Keempat, jumlah sisa lebih digunakan untuk pembangunan dan atau pengadaan kegiatan pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan. Dan yang kelima, dilakukan paling lama dalam jangka waktu 4 tahun sejak sisa lebih diterima atau diperoleh. Rujukannya di PMK 68. Sisa lebih merupakan selisih lebih dari penghitungan seluruh pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh, selain penghasilan yang dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dan atau dikenai pajak penghasilan, dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Contohnya sisa lebih ini umumnya di lembaga yayasan pendidikan ya, sekolah, universitas, ketika ketika suatu yayasan, suatu sekolah penerimaan iurannya, penerimaan PP-nya, penerimaan uang masuknya masih lebih besar dibandingkan biaya operasionalnya, biaya gaji gurunya, biaya perawatan sekolah, biaya pendidikannya, pengadaan barangnya masih lebih untung lah bahasa umumnya, maka dia bukan objek pajak keuntungannya tersebut. Selagi keuntungan tersebut tadi digunakan untuk pendidikan, untuk untuk perawatan sekolah lagi, untuk pemeliharaan, untuk pengadaan lagi, misalkan komputer menambah alat-alat lagi, maka dia bukan objek pajak.
Tapi paling lama 4 tahun sejak sisa lebih tersebut itu sudah harus habis, sudah harus digunakan. Contohnya misalkan sekolah yang bikin laporan keuangan 2020, dia punya sisa lebih atau punya untung 1 miliar, lagi 2021, 22, 23, 24 itu divestasikan kembali, dipergunakan untuk kegiatan pendidikan, maka eh, tidak kena pajak. Tapi kalau sampai tahun 2025 dia belum, masih ada sisa setelah digunakan untuk kegiatan pendidikan, misalkan dari 1 miliar selama 4 tahun digunakan baru bisa dihabiskan 800 juta, maka yang selisihnya tersebut, sisanya tersebut 200 juta akan tetap dianggap sebagai objek pajak. Selanjutnya yang M, bantuan atau santunan yang dibayarkan BPJS. PP, bantuan atau santunan dibayarkan oleh BPJS kepada wajib pajak tertentu, bukan bukan objek pajak. Dan setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji juga bukan objek pajak ya. Bisa lebih yang diterima badan lembaga sosial atau keagamaan tadi kurang lebih sama dengan pendidikan, juga bukan objek pajak. Yang waktunya juga 4 tahun, syaratnya juga harus digunakan untuk kegiatan sama prasarana sosial keagamaan. Sampai sini saja, bukan objek pajak. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, teman-teman? Kalau memang sudah tidak ada, nah, kirim materi ini, nanti kita ketemu lagi Senin ya Mbak Dila ya? Iya, nanti kita ketemu Iya, lagi betul Senin. Kak. Hari Senin. Oke, Senin sampai ketemu hari Senin ya, setengah 7 malam juga ya. Terima kasih kepada semuanya. Mari kita selamat malam. Ya, terima kasih banyak Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.